Di sela sibuk, saya sarankan baca buku ini. Khadijah yang bernaluri bersih, apalagi mendapat penegasan Waraqah bin Naufal, makin yakin bahwa suaminya adalah calon nabi yang tersiar luas itu. Maka ketika Muhammad berhasrat untuk menepi di Gua Hira, Khadijah mendukungnya. Sama sekali ia tak menghalangi. Ia tak menuntut suaminya untuk menghidupi keluarga dengan terus-terusan sibuk menjalankan perdagangan, baik di Makkah maupun keluar Makkah. Apalagi memang, semenjak putri ketiga mereka, Ummi Kulsum lahir, Muhammad memutuskan untuk tidak lagi menempuh perniagaan keluar Makkah, karena menyadari ia sepenuhnya harus menjaga bidu rumah tangga yang dibangunnya. Baginda Muhammad terkenang betapa dulu ibunya berjuang sendirian mengandungnya, hanya bertemankan Barokah. Sementara Abdullah bin Abdul Muthalib, sang ayah, pergi jauh berniaga ke negeri Syam. Itu sebab ia tak tega lagi meninggalkan Khadijah ke tempat yang jauh dan berbulan-bulan. Di rumah, Sayyidah Khadijah pun mengimbangi semangat suaminya menjaga keluarga. Ia mengajari Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah, termasuk kepada Zaid dan Ali, membaca dan menulis. Ia, sebagaimana suaminya, tidak membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki, anak kandung, dan anak angkat. Namun, menjelang usia 40 tahun, Baginda Muhammad benar-benar gelisah. Sejak usia remaja, ia memang tidak sepaham dengan realitas masyarakat Makkah yang berorientasi pada segala macam kekuatan yang tak esensial, seperti kekayaan, kekuasaan, status sosial, keberuntungan, dan lain-lain. Para bangsawan dan hartawan Quraisy gemar menjadikan kaum miskin sebagai budak. Kaum pria mendudukkan perempuan hanya senilai komoditi barang dan pemuasan nafsu seks mata. Moda perdagangan yang kapitalistik, yang bermuara pada keuntungan dengan merugikan yang lain, sudah jamak di mata Baginda Muhammad. Intinya, ketidakadilan merasuk di semua lini kehidupan, dan ia sungguh gelisah, terutama semenjak memulai hidup baru bersama Sayyidah Khadijah. Pikiran dan perasaan yang diliputi gelisah kian mendesak. Khadijah menyelami gundah gulana suaminya, dan hal itulah yang justru membanggakannya. Ia tak salah dulu berinisiatif melamar Muhammad. Sebagai perempuan cerdas, ia mengerti banget dan sepaham dengan suaminya bahwa mereformasi sosial harus berlandas pada solusi spiritual baru. Kalau tidak, niscaya perubahan itu akan tetap dangkal. Nah, pada suatu sore, saat berjalan-jalan berdua, Sayyidah Khadijah melihat rona muka suaminya makin mendung. Serasa tersaput awan tebal, dan Khadijah paham betul apa yang direnungkan suaminya. Sembari menyaksikan matahari tenggelam di balik bukit, Sayyidah Khadijah berkata lembut, "Kekasih hatiku, aku sudah lama menyadari kegundahan yang membebanimu. Aku tidak akan memaksamu mengungkapkannya, tetapi ketahuilah bahwa aku akan selalu mendukung dan mendampingimu dengan seluruh dayaku." Dengan berkaca-kaca, Baginda Muhammad memeluk istrinya dan mengecup keningnya. "Aku perlu merenung. Aku memerlukan waktu untuk memahami isi hatiku sendiri," ujarnya. Begitulah akhirnya, pada suatu pagi yang sejuk, pada saat musim semi,
Baginda Muhammad memulai perjalanan ke Gua Hira. Sayyidah Khadijah membekalinya dengan kurma kering, air minum, dan sebotol minyak zaitun untuk 3 hari. Selagi matahari masih di ufuk timur, dengan memeluk bayi Fatimah, Sayyidah Khadijah beserta 3 putri dan 2 putra angkatnya berdiri di ambang pintu melepas keberangkatan sang suami menghilang di balik bukit. Baginda Muhammad berjalan naik turun bukit mengikuti jalur yang di samping kiri kanan terdapat pepohonan. Baginda Muhammad tengah mencari solusi baru. Ia duduk di dalam Gua Hira, melayangkan pandangan ke arah pepohonan nan hijau yang membuat jiwa tenang, sebelum akhirnya benar-benar berdiam diri merenung. 3 hari sang baginda menjalani perenungan. Kemudian pada pagi hari keempat, sebelum tengah hari, Baginda Muhammad pulang ke rumah sembari membagikan sumbangan untuk orang miskin. Sayyidah Khadijah menyambut bahagia kedatangan suaminya. Ia menyimak penuh perhatian cerita yang dituturkan sang kekasih hati. Tak lama sesudah itu, Baginda Muhammad kembali bersiap untuk meneruskan laku merenung ke Gua Hira. Sayyidah Khadijah seperti yang sudah menyiapkan bekal secukupnya, dan hal itu berulang kali. Jika perbekalan habis, Baginda Muhammad menjemput bekal untuk hari-hari selanjutnya. Ia pun mulai mendapatkan mimpi-mimpi ilahiyah yang bersinar dengan harapan dan janji, yang mendatanginya seperti semburat fajar di pagi hari, yang menenangkan hatinya, yang memendarkan segenap gelisahnya. Hingga pada suatu hari pada bulan Ramadan tahun 610, tidak seperti biasa, Baginda Muhammad tak kunjung datang mengambil perbekalan. Sayyidah Khadijah cemas dan mengutus Zaid untuk menjemput atau mencari keterangan sebab keterlambatannya. Ketika itu, menjelang senja atau setelah zuhur, Baginda Muhammad yang juga tidak sebagaimana sebelumnya, yang memperoleh ketenangan dengan cahaya yang menyelimuti jiwanya, dengan kesadaran penuh didatangi Jibril. Jibril atau Roh Kudus, duta antara Allah dan para Rasul, meminta Baginda Muhammad untuk membaca. Namun sang Baginda membalas, "Apa yang mesti saya baca?" Malaikat Tuhan itu kembali berseru, "Ucapkan, kumpulkan, dan ingat-ingatlah ayat-ayat dan surah-surah yang bakal aku transmisikan padamu sebagai pesan dari Allah." Dan Baginda Muhammad bersikukuh mengulanginya sampai 3 kali. "Apa yang mesti saya baca?"